Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Pak Niko di channel Bung Niko. Salam sehat, salam Pancasila. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi PKN di kelas 10. Masih di bab 2, ini bagian yang terakhir, bagian keempat, dengan judul Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, wilayah kita ya sangat luas, membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Lalu kita lihat substansi pertahanan dan keamanan ya dalam aspek sejarah. Jadi upaya mempertahankan kemerdekaan ini sudah ada ya sejak zaman awal kemerdekaan ya oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa kita. Jadi para pendiri negara ini melalui sidang PBBKI telah memikirkan ya upaya mempertahankan kemerdekaan itu yang dituangkan dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 tentang pertahanan negara pasal 30. Nah, para tokoh pendiri negara kita itu berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Berikutnya kita lihat substansinya ya dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dijelaskan sebagai berikut. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 2 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Itu ya, substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Kita lanjut masih di substansi. Jadi dengan ketentuan undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang kita kenal dengan nama atau istilah Sis-Angka Merata. Ya. Nah, Sis-Angka Merata ini penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Berikutnya, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, kerakyatan. Berarti orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Berikutnya kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Oke. Nah, poin berikutnya kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, kita harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara. Nah, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan negara ini juga tertuang dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu, apa sebenarnya kesadaran bela negara itu? Jadi, kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Gitu ya. Nah, lalu seperti apa partisipasi atau keikutsertaan kita dalam upaya pembelaan negara? Jadi membela negara itu tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, siskamling ya. Kemudian ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri ya. Kemudian wujud berikutnya, belajar dengan tekun ya, ini siswa, terutama mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, PNL, pramuka, dan sebagainya. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, ya, pengabdian sebagai anggota TNI, serta pengabdian sesuai dengan profesi keahlian masing-masing. Nah, itu tadi ya beberapa atau bentuk partisipasi kita sebagai warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara. Baik, demikian materi kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.